Puji Tuhan, salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jumpa kembali dalam kesempatan ini. Tuhan baik sehingga bisa mempertemukan kembali saudara-saudara, sekalipun hanya melalui tayangan video ini. Saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara pada hari ini, pada minggu ini, sebagai makanan rohani untuk saya, untuk kita semua. Saya harap dengan segala keyakinan sungguh, dengan percaya sungguh bahwa saudara-saudara semua ada dalam perlindungan yang dari Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa di sorga. Oleh anugerah-Mu yang besar kami boleh menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Dan lebih khusus di hari ini. Kami rindu menikmati Engkau melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi semua kami yang mendengarkan tayangan ini. Karena kami perlu akan kebenaran firman Tuhan. Yang memberi dorongan kami, memberi motivasi, yang memberi kekuatan di dalam kami, bahkan memberi kehidupan dalam kehidupan rohani kami, dalam kami melayani dan mengiring akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, kami siap dengar firman-Mu dan jadi pelaku dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara-saudara, saya mau baca renungan firman Tuhan dalam kitab Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-36 dan ayatnya yang ke-37. Berkata demikian, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan oleh orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya mau bicara tentang menjaga perkataan. Karena apa yang kita perkatakan, firman berkata akan dipertanggungjawabkan. Setiap apa yang kita ucapkan, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara-saudara, tentu kalau baik akan membuahkan hal yang baik. Tetapi kalau itu jahat, tentu saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita pun juga seperti apa yang firman Tuhan katakan, apa yang baik yang kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Saudara-saudara dikasih Tuhan, menjaga perkataan, menjaga ucapan. Ada sebuah istilah berkata bahwa memang benar lidah tidak bertulang, sehingga begitu gampang untuk mau berkata-kata, untuk mau berucap. Tetapi dalam konteks kekristenan cukup jelas konsep firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya akan setiap apa yang kita ucapkan, yang kita perkatakan melalui mulut ini, melalui lidah kita, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata dalam tulisan kitab Amsal pasal 18 ayat 21, apa yang kita gemahkan, maka itu akan berpulang datang kepada kita. Kita gemakan baik, baik datang pada kita. Kita gemakan hal yang tidak baik juga akan datang pada kita. Maka dari sini kita akan belajar dari firman Tuhan. Ketika kita memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, ya, yang sifat-sifatnya membangun, yang sifatnya rohani, maka tentu hal-hal yang positif itu yang akan kita dapatkan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara pun juga mengharapkan hal yang sama. Saudara, ketika Tuhan berkata dalam kitab Matius ini adalah perkataan Yesus kepada orang-orang Farisi, yang mana mereka tidak bisa untuk menjaga perkataan mereka. Sehingga di Alkitab ditulis pada ayat sebelumnya, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik? Ya, saudara-saudara yang dihubungkan dengan ular beludak, saudara-saudara jenis binatang yang mulutnya berbisa, yang bisa mematikan. Saudara-saudara. Nah, sehingga digambarkan bahwa mereka itu seperti ular beludak yang mengucapkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, yang firman katakan di sini yang bisa mematikan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita pun juga terkadang tanpa kita menyadari, terkadang kita berucap hal-hal yang bagaikan racun yang bisa membuat orang, sama seperti racun yang keluar dari mulut kita, membuat orang bisa saja mati. Ya, tidak mati secara badani, saudara-saudara ya,
Tetapi karakternya, saudara-saudara, kejiwaannya terganggu, saudara. Dan bisa lambat laun akan memberi dampak kepada orang yang terdampak dari apa yang kita ucapkan. Beberapa bulan yang lalu seorang anak SD, dia terdampak dari ucapan teman-temannya di sekolah, yang kita kenal dengan bully, saudara-saudara. Lalu anak ini akhirnya dia putus asa, dia tidak masuk sekolah dan akhirnya dia bunuh diri karena dampak dari bully yang dia dapat dari teman-teman di sekolah. Ini salah satu contoh kasus, saudara-saudara kasih Tuhan, yang mempengaruhi orang yang akhirnya menjadi korban dari ucapan itu, dari perkataan orang itu. Iya. Maka saya menyampaikan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga perkataan. Ketika Yesus berkata kepada orang Farisi, "Hai kamu keturunan ular beludak, yang mana mulut mereka ya memancarkan ya hal-hal yang bisa mematikan, yang digambarkan seperti ular yang mulutnya berbisa, saudara-saudara, yang bisa mematikan orang. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari dalam hati." Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Efesus menulis pasal 4 ayat 29. Saya mau baca Efesus 4 ayat 29, dikatakan begini. Efesus pasal 4 ayat 29. Firman Tuhan berkata demikian. "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik, ya, perkataan yang baik untuk membangun, ya, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Maka konsep ayat ini sudah cukup jelas mengajarkan kepada kita, jangan ada perkataan kotor yang keluar, perkataan yang mengandung racun, tetapi pakailah perkataan yang baik. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pakailah perkataan yang baik, perkataan yang membangun bagi orang yang lain, sehingga orang bisa mendapatkan sesuatu dari kita yang bernilai positif. Saudara-saudara, sehingga orang lain bisa mendapatkan sesuatu yang bernilai dalam kehidupan saudara dan saya, bukan hal yang mematikan. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam tulisan firman Tuhan, saya mau akhiri di waktu yang singkat ini, apa yang ditulis dalam tulisan kitab Ayub, pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-6, ditulis begini. "Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ini perkataan Ayub, saudara-saudara. Di pasal terakhir dalam Ayub pasal 42, setelah Ayub dia mencabut perkataannya dan dia menyesali, dia dipulihkan. Apakah Ayub pernah berucap hal-hal yang negatif? Apakah Ayub pernah berucap hal-hal yang tidak membangun? Saudara, Ayub adalah pribadi yang mengalami kondisi di mana dia menderita. Atas izin Tuhan dia mengalami satu keadaan yang membuat sehingga akhirnya dia harus sakit dan kehilangan segala apa yang dia punya. Di pasal-pasal sebelumnya ditulis di situ, Ayub benar-benar dia kecewa. Dia kecewa kepada sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya juga pun ada yang mengata-ngatai dia. Dan Ayub merasa bahwa sahabat-sahabatnya ini sudah bukan disebut sahabat lagi karena mereka sangat mengecewakan. Bahkan istri dari Ayub juga pun demikian, yang mengatai Ayub. Maka orang di sekitarnya mengatai Ayub, membuli dia, saudara-saudara. Iya. Dan Ayub terprovokasi dengan keadaan. Sehingga dalam tulisan firman Tuhan di pasal 6, Ayub di situ dia benar-benar kecewa kepada sahabat-sahabatnya. Dan ditulis dalam kitab Ayub bagaimana rasa kecewanya Ayub, bagaimana rasa sakit hatinya Ayub. Saudara-saudara, di pasal-pasal awal. Sehingga Ayub pun juga dia memberikan sebuah ungkapan, dia benar-benar menyesali akan kelahirannya, akan hidupnya. Sehingga dia dalam tulisannya juga menulis, rasanya dia memang benar-benar bosan hidup, dia ingin mati saja. Saudara. Nah, dari hal-hal yang dia ucapkan itu, Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan.
Saudara, dia mengutuki kelahirannya. Dia menyesali dia lahir. Dan bahwa ternyata dia harus mengalami sebuah kenyataan penderitaan. Orang di sekitarnya tidak mendukung, bahkan membuli dia. Mengata-ngatai dengan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Saudara. Tetapi di Ayub pasal yang ke-42, Ayub berkata di ayat 1 dan ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini kalimat pamungkas, saya sebut demikian. Ya. Ini kalimat pamungkas dari kitab Ayub dari pasal 1 sampai pasal 42, ini pasal terakhir. Kalimat pamungkas dari diri Ayub, ya, di saat dia mengalami penderitaan. Kalimat ini memberi unsur dan pengertian bahwa betul-betul setelah dia mengalami sebuah penderitaan yang teramat sangat, dia sadar dan dia berkata, dia mengakui bahwa Tuhan punya rencana yang indah padanya dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Bukankah ini perkataan yang membangun, saudara? Yang positif, saudara. Sehingga di ayat 6 dia menyesali akan perkataan sebelumnya yang di pasal-pasal awal. Iya. Bahkan dia menyalahkan Tuhan. Iya. Bahkan dia menyalahkan keberadaannya. Sehingga dia bosan hidup. Saudara-saudara. Tetapi di pasal 42 dia sadar. Dan dia mencabut semua perkataan-perkataan yang sia-sia itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Sehingga jelas firman Tuhan berkata. Tetapi aku berkata kepadamu. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya. Artinya bahwa Alkitab mengajarkan kita hal yang sia-sia yang kita ucapkan, yang kita perkatakan yang tidak akan mendatangkan berkat dalam kita. Tetapi hal yang membangkitkan, perkara-perkara yang mengandung berkat, perkataan-perkataan iman, saudara-saudara, perkataan berkat, perkataan-perkataan iman akan mengerjakan sesuatu dalam hidup ini, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi ketika Ayub dipulihkan setelah dia menarik, dia mencabut semua perkataan-perkataan sebelumnya. Puji Tuhan, saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saudara yang tahu seberapa banyak ucapan perkataan-perkataan saudara sebelumnya. Kemarin, waktu-waktu yang lalu. Tetapi saya mau sampaikan lewat berita firman Tuhan pada kesempatan ini. Artinya belum terlambat, kasih karunia Tuhan selalu limpah dalam kita. Ketika kita menyadari, ketika kita mencabut akan perkataan-perkataan yang tidak memberkati. Perkataan-perkataan yang sia-sia. Sebab akan memberi dampak kepada orang di sekitar dan bahkan diri kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara di rumah, jadikanlah dalam hidupmu sebagai pribadi yang memperkatakan perkataan yang memberkati. Yang saya sebut di sini menjaga perkataan. Sebab dari perkataanmu engkau dibenarkan, dari perkataanmu juga engkau dihukum. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang tersandung dengan kasus hukum berkaitan dengan tidak menjaga perkataan. Dunia medsos sekarang begitu bebas, begitu liar. Dunia media begitu bebas. Tetapi saya sampaikan kepada kita sebagai orang percaya jemaat Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong saya. Sehingga saya harus betul-betul benar-benar bijak sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Untuk menyikapi segala keadaan dengan memperkatakan perkataan-perkataan yang memberkati. Amin, saudara. Ketika kita menjaga perkataan, apa yang keluar dari mulut kita, perkataan yang keluar dari mulut kita yang membuat orang terbangkitkan, yang membuat orang bangkit semangatnya, saudara pasti diberkati. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya damai sejahtera sukacita jadi bagian saudara. Mari saya berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengajarkan kami untuk menjaga perkataan. Agar perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang memberkati. Ampuni kalau waktu-waktu kemarin terkadang kami teledor. Kami berdoa. Biar senantiasa Tuhan pulihkan kami semua. Anak-anak-Mu, umat-umat-Mu. Kami memperkatakan perkataan iman. Sebab kami percaya dengan perkataan iman,
maka sesuatu mujizat terjadi dalam hidup kami pribadi dan kehidupan keluarga. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau ada dalam setiap kami. Situasi dan keadaan apapun. Karena kami punya Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini dimanapun mereka berada. Pulihkan dan baharui kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus. Kami sudah terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.